Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue bakalan ngebahas seputaran koin Terra Luna ya. Tetapi bukan koinnya yang yang bakalan gue bahas, melainkan dari sisi airdrop yang kita terima nih para investor-investor yang pengguna exchange Binance dan exchange-exchange lain juga nih yang menerima airdrop, namun itu tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Ya kemarin itu pernah gue bahas gitu seputaran airdropnya, di mana gue hanya menerima 0,6 koin Luna P2-nya. Dan itu sangat jauh sekali dari harapan kita semua dan apa yang telah dijanjikan oleh para tim Terra Luna, yaitu sekitaran 30% katanya ya yang bakalan didistribusikan atau akan diberikan kepada holder dan juga investor Luna Classic. Namun itu tidak sesuai ya. Kemarin itu sangat sedikit sekali dan banyak juga mungkin dari kalian yang menerima airdrop itu tidak sesuai. Dan sekarang ini ada sebuah penjelasannya dan begitupun ada sebuah revisi dari tim Terra Luna itu sendiri. Namun di sini sebelum lanjut nih ya, karena sekarang tanggal 1 Juni di mana di kalender itu sekarang tanggal merah ya. Dan di sini Bitcoin pun masih ikutan merah nih. Dia harganya masih di 31.596 dolar, dia turun 0,07%. Ethereum juga turun 2,18% dan ini Luna P2 masih naik 604% ya. Namun kemarin itu harganya di 8,4 dolar, sekarang nih tinggal 7 dolar. Apalagi Luna Classic nih ya, sekarang itu turun 10,76%, harganya sekitar 1,5 rupiah. Wow, ini terus-terusan turun ya. Oke, jadi apa sih gitu kan pengumumannya dari tim Terra Luna? Kita masuk ke sumber informasinya. Dikutip oleh Watcher News atau Watcher Guru, Terra Luna airdrop terdistribusi tidak merata, rencana gagal lainnya. Nah, jadi memang ini sudah banyak di sosial media ya, mungkin dari investor-investor yang melakukan speak up mengenai airdrop koin Terra Luna karena memang tidak merata gitu, tidak sesuai sama sekali. Kalau misalkan 30% itu benar-benar 30% ya kalian bisa hitung aja. Kalian meng-hold koin Luna Classic itu berapa koin gitu kan. Tinggal dibagi aja 30%-nya kira-kira dapat berapa. Tetapi rata-rata itu tidak sampai 30% ya dari pemberian airdrop itu. Lebih sedikit lah, jadi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh tim Terra Luna. Dan di sini tim Terraform Lab atau TFL ya melakukan segalanya untuk menghilangkan diri dari air keruh dan memudahkan kinerja Terra Luna 2.0. Hantu Luna Klasik masih menghantui mereka setelah USD dan Lunch turun menjadi 0% bulan ini. Tim telah merencanakan untuk mengirimkan token Luna ke pemegang yang terkena dampak selama peluncuran 2.0 untuk mengkompensasi kerugian mereka. Namun airdrop Terra Luna tidak berjalan sesuai rencana dan distribusi ke pengguna yang terkena dampak tidak merata. Jadi di sini tuh katanya sebetulnya tujuan untuk meluncurkan airdrop pemberian distribusi kepada investor Terra Luna Classic demi menghilangkan diri dari air keruh ya. Maksudnya itu supaya bisa mengembalikan kepercayaan investor itu dengan adanya peluncuran airdrop, pemberian airdrop karena dia pun akan meluncurkan lagi Luna 2.0. Namun di sini tidak semudah itu Perguso ya, tidak semudah itu, tidak semudah dengan apa yang diharapkan oleh tim Terraform Lab ya dari tim TFL ini. Karena hantu Luna Klasik itu masih ya terbayang-bayang oleh para investor ya, makanya di sini belum terlalu signifikan lah dari keberhasilan peluncurannya Luna 2.0. Karena ya di sini itu para investor masih bisa dibilang masih trauma lah dengan kejadian Luna Klasik yang memang turun itu hampir 0 dolar ya. Jadi tadi itu 1,5 rupiah harganya, itu jauh banget, 1.000 rupiah aja enggak ya.
Dan di sini dari selama peluncuran 2.0 itu kan rencananya untuk mengkompensasi kerugian investor. Tetapi airdrop itu tidak berjalan sesuai rencana ya yang didistribusikan atau dibagikan kepada pengguna yang terkena dampak. Dan itu sama sekali tidak merata ya. Jadi ini masih itulah gitu. Jadi sedikit gua simpulkan itu ya, di mana dia ingin melakukan segalanya ya, maksudnya mengembalikan kepercayaan investor kepada Luna ataupun Terra Luna. Tetapi janjinya itu diingkari gitu ya. Jadi bagaimana mau percaya ya? Secara tidak langsung kayak gitulah. Dia seakan-akan itu ingin mengembalikan kepercayaannya kepada investor dengan melakukan ya mengkompensasi lah pembagian airdrop. Tapi itu janjinya seperti apa, janjinya berapa persen, tapi yang dibagikan di luar itu ya, di luar garis itu. Jadi wajar para investor-investor itu terjun langsung ya, terjun langsung untuk berspeak up lah dengan apa yang direncanakan tetapi tidak sesuai seperti itu. Dan beberapa investor Luna turun ke media sosial untuk mengungkapkan masalah mereka tentang tidak sepenuhnya menerima distribusi airdrop yang dijanjikan. Tim Terra sekarang telah mengakui bahwa airdrop mereka tidak merata dan mencuit bahwa mereka sedang bekerja untuk menemukan solusi. Ya, jadi di sini tuh udah kelihatan lah. Beberapa investor katanya, beberapa investor itu turun ke sosial media berspeak up, ya mengungkapkan masalah mereka tentang dia itu tidak menerima sepenuhnya apa yang didistribusikan dari airdrop Luna 2.0. Mungkin kalian juga menerimanya tidak ada nih. Gua rasa kalian tidak menerima memang benar-benar sekitar 10 koin gitu ya, 5 koin itu enggak, rata-rata paling 0, ataupun 1, 2 gitu ya, tergantung dari banyaknya. Tetapi kan setidaknya di situ itu diumumkan ya, dulu itu oleh Dokwon sekitar 30% gitu kan, walaupun itu memang di-pasting selama ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Tetapi ya ketika itu dibagikan ya kita mendapatkan sebuah airdrop namun ya di luar harapan gitu ya, di luar ekspektasi. Banyak pengguna telah menerima token yang relatif lebih sedikit melalui airdrop yang tidak sesuai dengan kompensasi yang dijanjikan oleh tim. Tim Terra mengkonfirmasi bahwa mereka sepenuhnya menyadari situasi dan akan segera menyelesaikan airdrop. Nah, jadi di sini karena banyaknya pengguna telah menerima token yang lebih sedikit ya melalui airdrop itu atau menerima airdropnya yang lebih sedikit, dan di sini tim Terra sedang melakukan menyelesaikan semuanya ya. Jadi airdrop itu akan semua dikumpulkan data-datanya, siapa aja mungkin yang memang berhak menerima airdrop dengan revisi ulang ya, kira-kira seperti itu. Meskipun demikian, mereka tidak memberikan tanggal tentatif atau tanggal yang memang ditentukan untuk menyelesaikan masalah airdrop, tetapi mengungkapkan itu akan dilakukan segera. Nah, memang jadi kapan waktunya yaitu tidak ditentukan oleh para tim-tim dari Terra Luna itu sendiri untuk menyelesaikan dari pemberian atau distribusi airdrop itu ya. Tetapi di sini dia mengungkapkan bahwa itu akan segera diselesaikan ya. Jadi akan secepatnya lah. Perhatian para penerima airdrop Luna, kami menyadari bahwa beberapa menerima lebih sedikit Luna dari airdrop dan yang diharapkan, dan secara aktif mengerjakan solusi. Informasi lebih lanjut akan diberikan ketika kami telah mengumpulkan semua data, jadi pantau terus. Kami harus menunggu dan menunggu konfirmasi resmi oleh tim Terra ketika masalah diselesaikan. Nah, jadi kalian pantau terus Twitter resminya Terra Powered by Luna ya. Jadi karena semua informasi itu akan diumumkannya itu di Twitter resminya Terra Powered by Luna yang sudah centang biru. Ya, jadi kalian tetap pantau aja di sana, stay tune lah di sana. Jadi kedepannya akan seperti apa, solusinya akan seperti apa, dan kapan gitu ya. Jadi langsung aja nih kalian terus pantau dari Twitter resminya, dan mungkin gua pun akan update ya ketika memang ada sebuah informasi yang lebih lanjut itu akan gua update di sini. Oke, memang mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian seputaran airdrop Terra Luna ya. Gua kira hanya gua aja nih yang memang menerima lebih sedikit gitu dan tidak rata lah, tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Dokwon ataupun tim-tim Terra Luna. Tetapi di situ menurut artikel itu ada beberapa investor ya yang memang mengalami penerimaan sebuah airdrop itu tidak sesuai gitu. Jadi bukan hanya kita-kita aja nih ya, buat kalian yang kemarin ada yang komentar juga, gua cuma nerima 0,7 gitu ya. Jadi karena itu semuanya sama gitu, semuanya sama, tidak menerima secara rata, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ya, intinya seperti itu.
Dan kalian tetap terus, pantau Twitter resminya Terra Powered by Luna ya, karena semua informasi itu akan diumumkannya di Twitter, yang sudah centang biru dan hanya di Twitter resminya Terra Luna. Oke, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.